ditonton videonya, teman-teman mari subscribe, like, dan loncengnya diaktifin ya guys. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Farah Nabila Channel lagi guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Maaf banget ya dari kemarin-kemarin nggak posting, request kalian juga belum ya, karena sih sebenarnya kemarin itu terhambat tiba-tiba beberapa hari kemudian gue sakit, jadi makanya nggak sempet vlog-vlog lagi sampai akhirnya sekarang nge-vlog. Tapi mungkin requestnya nanti dulu, gue pengen bener-bener ngebahas yang namanya tentang pandemi. Apa sih sebenarnya yang pengen gue bahas? Sebenarnya yang gue pengen bahas itu adalah karena ini tuh bener-bener banyak banget, bukan satu atau dua orang, bukan karena yang nanya itu murid-murid atau memang teman-teman gue sendiri, atau mungkin gue sendiri juga ngalamin kayak bosen banget yang namanya kayak udah gimana gitu kan, gara-gara pandemi ini tuh kita harus kayak gimana gitu kan, di rumah mau gimana lagi gitu kan, kita kayak bingung gitu kan. Jadi gue itu bener-bener pengen ngebahas gimana sih caranya biar nggak bosen di pandemi ini. See you guys, nanti abis ini ngejelasin tentang hal itu. Oke guys, maaf tadi ada iklan dikit. Gini ya, kayak tadi tuh kayak gue nggak jelasinnya kayak mau nangis. Mata gue udah perih emang sih tadi malam tuh. Gue kurang nggak tahu, nggak bisa tidur kenapa, I don't know where's the problem. Oke, lanjut. Cara biar nggak bosen yang namanya pandemi ini. Kita melewati di rumah tuh harus ngapain? Yang pertama, sebelum gue ke intinya ya, yang pertama gue sih mungkin semuanya kali ya, yang akhirnya tuh kayak Netflix gitu kan, gunain Netflix lah, ngegunain apa namanya View lah gitu kan, atau gamers lah ya, aplikasi game. Kayak semuanya tuh pasti ngelakuin hal itu, ya nggak sih? Dan nggak. Nanti gue contohin satu-satu. Oke, sekarang gue contohin. Tiba-tiba kayak kita apa namanya pengen nonton Netflix, kita ngeliat Netflix ya kan. Wah, sebentar ngeliat Netflix, iseng nih. Ih, mau tayang. Astagfirullahaladzim, asik dong. My god, yay, ada tontonan lagi, asik. Terus sekarang gue mau nonton apa ya? Bentar. Nonton aja deh. Gue kan belum nonton yang episode baru The King. Gue nonton dulu. Ya ampun, kenapa sih Lee Min Ho ganteng banget? Ih, dari dulu ya Bang Lee Min ini ganteng banget sih. Bentar. Ya Allah. Ampun. Reaksi orang-orang yang kedua ketika istilahnya untuk mengisi waktu dengan nonton lewat aplikasi View. Pasti ada kan di antara kalian. View aja kali ya. Iya, gue belum nonton ini, tau gak sih? Katanya seru. Udah deh, gue nonton ya. Sweet Mancis, katanya sih banyak yang bilang. Terus yang Love My Blooms juga. Gue menonton Sweet Mancis dulu. Oh, yang main ini. Oh my god, oke deh. Sesuai. Yang ketiga, reaksi orang-orang benar-benar sibuk Mobile Legend atau games-games lainnya, atau Wamjom dan lain sebagainya. Kayak serius banget kan. Ya Allah. Seru banget ini. Iya, sebentar, lagi seru nih gamesnya. Nanti dulu. Ih, kenapa kayak gini? Nanti dulu.
Gila. Ya, cepetan. Ya. Pokoknya banyak banget yang kita bisa lakukan. Memang salah satunya itu emang drama, film gitu kan. Mau drama Korea, drama Asia, atau drama Thailand. Ya Asia dimanapun lah. Maksudnya mau drama Jepang, Thailand, dan lain sebagainya, itu kan termasuk Asia ya. Pokoknya apapun kita lakukan kan di pandemi ini. Tapi kalian setuju gak sih? Kadang-kadang kita tuh kayak bosan banget, kayak ngelakuin, kayak aduh udah males banget kayak nonton gitu kan. Kayak apalagi kita yang biasa kayak luar gitu kan, di luar nggak di rumah terus, jadi kayak aduh kayak nonton terus juga kayak akhirnya bosen, ya nggak sih? Kalian kayak gitu nggak sih? Kalau gue sendiri sih gue pernah ngalamin hal itu gitu kan. Terus apa sih caranya kalau gue pribadi? Jadi gue waktu itu mungkin karena gue apa ya, ngerti kali ya, atau mungkin gue paham kalau misalkan ini tuh kita yang harus mecahin diri kita sendiri gitu kan. Kalau nggak dari kita nggak dari kita siapa lagi gitu kan, maksudnya yang bisa menolong kita untuk kita nggak bosen gitu kan, nggak jenuh dengan keadaan kayak gini gitu kan. Jadi gue waktu itu akhirnya gue kan ngikutan pengajian online kayak gitu. Jadi gue tuh beli buku. Jadi akhirnya kan dari drama dan lain sebagainya, gue akhirnya ke nonton buku. Itu jadi kan cara untuk kita nggak bosan itu kan, selain drama ya kan, nonton drama atau nonton film gitu kan, yang kedua. Terus yang ketiga tuh apa tadi, main games. Dan yang keempat gue baca buku. Bukan so rajin, tapi emang ya kayaknya nggak dari gue doang deh, kayaknya semua orang juga untuk mengisi waktu luang tuh pasti ada baca buku kan. Entah baca novel atau baca buku-buku yang sejarah atau baca tentang Islam gitu kan. Kalau gue sendiri kemarin gue karena gue pengajian, jadi itu pasti bukunya tentang Islam. Nah dari baca buku itu tuh mungkin kayak membuka bener-bener apa ya, buka pikiran gue gitu, kayak terbuka gitu. Akhirnya kayak oke gitu kan, maksudnya apa coba oke itu apa ada yang bisa nebak nggak? Gini ya, di dalam buku itu gue tuh kayak bener-bener diajakin untuk ke dalam rasa syukur, atau kita kembali ke dalam rasa ikhlas kepada Allah. Ya Allah, dalam banget ya. Kayak dari situ tuh kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Ya nggak sih? Gue bukannya so gimana, tapi misalnya kita sama-sama masih belajar dalam Islam. Jadi gue tuh ngerasa kayak istilahnya banyak kok, walaupun dalam keadaan kayak gini kita tuh masih bisa sempat yang istilahnya pasti ada rasa syukur gitu kan. Enggak rasa sedih mulu atau enggak rasa bosan terus. Hello, pasti ada rasa syukurnya. Kita sedih aja, kita gagal aja, pasti kan ada suatu hal ada hikmahnya kan. Nah apalagi dengan keadaannya kayak gini, kita juga bisa ngambil rasa syukur. Benar, ketika istilahnya gue baca di buku itu dan akhirnya gue mikirin sendiri gitu kan, ketika gue ngomong sendiri atuh gue bosen, tapi itu kayak apa ya, cuman ngomong gue sebelah sini doang gitu. Misalkan ngomong gue sebelah sana tuh gue tuh pasti dalam akal, ngapain gue bosan, udahlah harus ikhlas, harus bersyukur gitu kan. Dengan hal kayak gini juga gue juga jujur, gue jadi akhirnya kan sering ngobrol sama orang tua. Padahal kan gue kan kemarin mana ada gitu kan, maksudnya yang misalnya karena gue tuh jarang banget yang namanya di rumah guys. Gue tuh jarang banget yang namanya di rumah. Gue tuh Senin sampai Jumat itu gue di Parung. Jumat malam tuh baru di sini, paling tidur kan. Sabtu juga gue pasti tidur dulu tuh, terus bangun siang gue kadang gue waktu gue sebelum kuliah S2 ya, itu gue kadang cuman nonton atau ngobrol sama ade, itu pun ya maksudnya sama orang tua tuh jarang banget, paling ngobrol-ngobrol dikit-dikit doang gitu kan, kayak curhat-curhat dikit gitu, tapi nggak banyak. Terus Minggu gue balik lagi ke Parung, jadi kayak bentar banget. Terus apalagi pas gue memutuskan untuk S2. Nah pas gue S2 apalagi itu Minggu siang itu habis duhur gue udah berangkat lagi ke Bandung guys. Jadi kayak I know time with my family gitu. Beneran deh, itu tuh bener-bener kayak nggak ada waktu banget, sumpah. Ketemu kumpul keluarga aja jarang, bahkan gimana ya. Jadi makanya kalau dibilang
kerja aja kadang tuh kan hari-hari kayak Senin Selasa tuh kan sering rapat, sering apa, gue aja yang tadinya gue sering muncul di foto gitu kan, tapi pas gue lagi kuliah gue juga jadi jarang ada foto bareng-bareng sama teman-teman kerja gue gitu kan. Terus apalagi gue di keluarga lebih jarang banget karena gue datang-datang Sabtu gue ngerjain tugas. Jadi ketika ada pandemi ini guys, itu tuh coba deh kalian pikirin dalam kehidupan kalian itu harus ada rasa syukur. Mungkin ada yang sekolahnya di asrama, jadi sekarang tuh di rumah gitu kan. Yang mungkin itu it's your time with your family, your quality time with your family guys. Jadi kayak ada waktu, mungkin istilahnya Allah memberi waktu ini buat kamu tuh untuk lebih dekat sama orang tua, biar lebih dekat sama teman-teman kayak satu rahim kayak gitu-gitu yang tadinya kurang satu rahim, atau sama keluarga lain, atau bisa jadi itu buat nih yang gue dapat dari buku itu juga, bisa jadi itu buat kita memperbaiki diri kita sendiri. Mulailah coba kita lihat kita sholatnya kurang nggak, masih zikirnya gimana, ngajinya gimana. Karena yang gue rasain ketika gue habis baca terus gue langsung oke, gue harus perbaiki diri gue gitu kan. Apalagi kan gue juga belum nikah gitu kan, jadi kayak gue ngerasa juga oke, kayaknya harus memperbaiki diri gitu. Kayaknya bukan yang belum nikah doang deh, kayaknya semuanya juga harus memperbaiki diri kan kalau kita sebagai muslim dan muslimah. Jadi gue mulai tuh yang istilahnya kayak rutinitas lagi, gue bikin rutinitas aja kayak ya macam-macam kan, maksudnya ibadah banyak kan, sunah-sunah itu kita coba kerjain aja. Dari hal kita melakukan hal itu, kita tuh kayak ngerasa kayak harus melakukan. Kalau nggak ngelakuin tuh kayak kita tuh kayak ada yang kurang gitu kan, karena kita membiasakan menghabit gitu kan. Coba kalau misalkan kita tuh emang nggak menghabit, jadi kitanya juga jadi kayak males-malesan kan, kayak ngaji Al-Quran males dan lain-lain. Tapi kalau kita dipaksain dan kita tiba-tiba nggak baca Al-Quran, itu tuh nggak enak banget. Hati tuh jadi kayak marah-marah, suka kesel, suka emosi. Jadi kayak coba deh kalian itu coba sampai sekarang, maksudnya dari sekarang mungkin yang belum jarang atau baca Al-Quran atau gimana, coba baca selembar atau 2 ayat atau 3 ayat, coba baca aja gitu kan. Gue sih nyaranin banget, karena gue waktu itu ngerasain banget ketika gue lagi kalut atau misalkan gue lagi mikirin macam-macam, terus gue inget ibadah lah, coba zikir dan lain-lain. Itu tuh beneran deh. Dan gue tuh ingat banget kata-kata temen gue waktu pas gue lagi curhat sama dia, coba deh Bil, istighfar, banyakin istighfar. Gue tuh kalau lagi sedih pasti gue istighfar banyak banget. Itu beneran deh, karena gue ingat waktu itu pas gue lagi di DT, Agim juga bilang Rasulullah aja zikir itu sampai 1000 per hari gitu kan. Kita manusia pokoknya kayak saya zikir itu banyak banget deh. Gue sih emang gue belum terlalu paham soal itu, cuman kata yang gue denger kalau zikir itu benar-benar bagus banget gitu. Jadi bisa buat hati kita jadi tentram gitu kan, bawa rezeki juga sama gitu kan. Jadi coba deh itu kalau yang untuk menimbulkan rasa syukur dalam diri kita tuh coba dari itu dulu. Perbanyak ibadah apapun lah, maksudnya dari orang tua dulu, atau coba tiba-tiba kayak yang belum pernah ke dapur. Nah, ngomongin dapur nih, cara bosan juga selain kita memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada manusia, sesama manusia, kita juga bisa yang namanya masak. Beneran deh, pasti ada kan dalam diri kalian yang nggak pernah masak, nggak pernah ke dapur. Gara-gara pandemi ini kita jadi ke dapur. Ngaku ayo. Kalau gue sih jujur iya gitu kan. Gue tuh jadi kayak ya yang namanya kita kan kadang ya kalau buka YouTube, buka vlog ya kan, oh iya saya nonton drama, nonton film Asia atau nonton film yang lain gitu kan, main games, baca buku, perbaiki ibadah, masak ya kan. Selain semuanya itu kan ada masak gitu. Nah, masak ini sebenarnya itu bener-bener kita bisa lakukan banget kalau misalkan kita itu lagi bosen gitu kan. Nah, pas masak ini kita tuh kan sering banget kan yang namanya nonton vlog ya kan. Nah, ini jadi ada banyak gitu loh yang cara, nanti gue sebutin ya, sekarang gue jelasin dulu deskripsi. Nah, dari vlog itu kan kita kadang
buka-buka dari vlog artis tuh kadang dia masak-masak, akhirnya kan kita juga jadi kayak gue sendiri, gue tuh sering banget yang namanya nonton vlog Rans Entertainment gitu kan. Nah itu tuh di sana tuh suka si Nagita Slavina tuh suka dia liatin dia masak kan. Nah itu tuh kadang tuh gue tuh kayak pengen nyoba dan alhamdulillah banget mama gue tuh kayak ngasih kesempatan gue untuk beli ini. Jadi kayak ya udah gue juga semakin semangat dong kan untuk mencoba hal yang baru, mencoba untuk membuat resep-resep baru gitu kan. Terus ya gue juga masak itu gue gara-gara ngelihat awalnya di IG kan ada Siri Sukar kan, dia suka nge-share makanan kan. Nah itu juga gue jadi pengen nyoba gitu kan. Pokoknya mungkin bukan gue doang deh, mungkin kalian juga jadinya kayak gitu kan. Nah itu, nah selain masak gue juga kadang kan nonton vlog. Ada nggak di antara kalian yang nonton vlog? Ini nyambung ya di antara masak. Jadi gue tuh waktu untuk biar nggak bosen tuh banyak banget guys, beneran banyak banget gitu kan. Yang penting tuh itu rasa syukur. Tadi kan gue bilang di baca buku itu gue baca ada rasa syukur gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang harus kita lakukan, bagaimana biar nggak bosan di pandemi ini. Gue urutin ya. Yang pertama itu banyak banget yang dilakukan. Kita bisa nonton drama, bisa nonton film, bisa main games ya kan, bisa nonton vlog atau istilahnya ngeliat video-video di YouTube gitu kan, bisa yang namanya masak gitu kan, atau kita bikin vlog sendiri kayak gue kayak gini ya kan. Terus kita juga bisa baca buku gitu kan. Tapi yang lebih penting, biar kita yang hatinya adem, tiba-tiba kita inget sendiri gitu kan, kita harus bener-bener bersyukur sama ikhlas guys, beneran deh. Masya Allah, Mama Farah, Mama Farah apa sih? Tapi beneran, kita tuh bener-bener harus ada rasa syukur dengan hal yang kayak gini tuh guys, beneran deh. Tadi kan gue sempat ngejelasin kan, rasa syukur tuh bener-bener penting banget. Ketika istilahnya pandemi ini kita tuh jadi kayak, ya tadi kan gue jelasin kan, yang jadi jarang ke rumah, jadi sering di rumah, jarang ngomong orang tua, jadi sering ngobrol sama orang tua gitu kan. Yang istilahnya waktu kita tidur tuh sebentar, sekarang tuh jadi kayak sering gitu kan, maksudnya ada waktunya untuk tidur gitu kan, lebih banyak lah ya. Walaupun mungkin untuk ngobrol sama teman belum, ya mungkin itu dia, kita tuh harus bukan mikirin yang negatif kita doang, jadi kayak aduh pusing dan lain-lain. Kita tuh harus mikirin apa yang kita udah dapet, itu beneran deh. Bukannya sok kayak gimana, tapi istilahnya apalagi mungkin yang suka nonton vlog atau istilahnya ngeliat di berita gitu kan, banyak banget orang-orang yang mungkin di bawah kita gitu kan, maksudnya yang istilahnya perlu bantuan dan lain sebagainya. Mungkin mereka ada yang bingung makan dan lain-lain. Itulah maksudnya, ada yang bingung istilahnya sampai tidurnya kan di masjid. Kalau yang gue pernah dengar tuh gitu, ada tidurnya tuh di gerobak yang jualannya dia gitu kan. Maksudnya dari situ aja kita tuh harus bersyukur loh, dengan pandemi kayak gini kita tuh masih tetap bisa tidur enak di rumah gitu kan, nyaman. Nah itu rasa syukur. Terus yang kedua, ikhlas. Kalau misalkan kita udah rasa syukur, udah rasa ikhlas, kita bakal bener-bener ketika kita bosan pasti kita mikir, bersyukur, masih mending kita kayak gini, masih mending kita walaupun kayak gini tapi kita masih dikasih rezeki untuk makan, rezeki untuk tidur, rezeki untuk nonton, coba yang lain belum gitu. Itu bener-bener yang kalian bener-bener harus mikirin. Bukannya gue sok kayak gimana, tapi gue tuh ngejelasin ini karena gue sendiri gitu kan. Dan misalnya mungkin ada di antara kalian juga mungkin yang punya masalah atau gimana gitu kan, mungkin yang jadinya malah pusing gitu kan di rumah karena sering berantem sama mama, karena sering berantem ini. Gue juga sama, gue juga di awal-awal berantem sama mama, berantem sama abi. Tapi kan itu kan permulaan guys gitu kan. Jadi dengan kita berantem itu mikir sih, kalau misalkan gue sih lebih mikir ketika gue habis berantem, gue lebih mikir, oh iya dengan berantem kayak gini, kalau dulu kan berantem diem karena gue tiba-tiba pulang atau pergi kemana jadi nggak selesai. Kalau sekarang karena waktunya ada jadi sempet ngobrol, itu loh maksudnya.
ya even istilahnya mungkin belum clear atau gimana, tapi ya itu dia, kita harus ada rasa syukur, tetap harus rasa ikhlas, kita harus ada mikirin positifnya juga, kita harus mikir bukan negatifnya kita terus. Jadi memang gini deh, nggak ada hal yang sempurna itu aja. Kalau kita mikirin kita bener-bener kayak pengen bahagia banget, nggak ada. Yang namanya kita itu pasti ada rasa bahagia, ada rasa enggak, cuman bagaimana kita bisa mengatasi atau menghadapi masalah kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita tahu gimana sih untuk menenangkan diri kita. Sholat, wudhu, baca ta'awud gitu kan. Mulai aja dari situ. Karena gue pernah ngedenger salah satu murid gue ada yang bilang gini, ih dengan pandemi kayak gini jadi ingat kiamat, tahu nggak sih bu, ya nggak sih bu gitu kan, kayak takut gitu kan bu, kita nggak bisa kemana-mana. Nah gue tuh ya kadang dari omongan siswa aja kayak gitu, itu sebagai pembelajaran diri gue juga loh. Maksudnya gue nggak melihat dia siswa, tapi gue ngelihat ya ada benernya juga. Dengan hal kayak gini emang bener, kayak takut gitu kan, kayak takut kiamat gitu kan. Jadi itu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gue tuh pas siswa gue ngomong kayak gitu, gue jadi kayak belajar lagi, baca-baca buku lagi, beneran deh. Pokoknya banyak banget hal yang kita bisa lakukan tuh, banyak hal banget. Jadi jangan mikirin kayak bosen di rumah terus dan lain-lain, atau misalnya yang sekolah mungkin tugas mulu, nggak asik, enakan di kelas. Coba deh kalian mikirin, ketika kalian di sekolah pasti kalian pengennya di rumah kan. Emang semuanya tuh pasti ada kelebihan kekurangan. Jadi coba nikmatin aja, tapi nikmatin dengan apa? Kalau kita punya dua rasa itu, rasa syukur, rasa ikhlas, semuanya itu akan ya udah gitu sih. Kayak misalnya gue sih ngalamin dari diri gue sendiri, maksudnya mungkin dalam hal yang lain, ketika udah ada rasa syukur, rasa ikhlas, kita ngajalinnya enak. Tapi kalau misalkan kita udah nggak ada, maksudnya kita belum ada rasa syukur, rasa ikhlas, kita juga jadi kayak ya itu nangis mulu atau gimana gitu kan, nggak enak gitu, pokoknya nggak nyaman, ya nggak sih. Maaf ya kalau gue ada salah penjelasannya, tapi yang gue rasakan sebenarnya sih nggak ada rasa bosan, tapi kita harus ngelihat rasa bersyukur dan rasa ikhlas, guys. Itu yang dari gue. Jadi untuk kalian semua nih yang mungkin di luar sana masih ngerasa bosan atau gimana, coba mikirin. Atau mungkin yang tidak bisa terpikirkan, coba nulis aja, nulis kelebihan, kekurangan, perbandingan dulu sebelum ada pandemi ini dan kita pas pandemi ini gimana. Pasti ada, guys. Waktu gue aja lagi emosi banget, pokoknya gue lagi pusing banget, karena kan maksudnya gue juga sambil nunggu wisuda gue belum gitu kan, maksudnya belum ada kejelasan yang lain, gue pusing. Gue biasanya kerja rutin gitu kan, jadi kayak nggak kerja terus kayak gimana gitu kan, maksudnya pandemi kayak gini di rumah terus, pusing kan. Ya lah sama lah kayak kalian, misalnya yang mungkin yang sekolah, yang kerja kantoran dan lain-lain sama. Tapi ketika gue mencoba untuk kayak melakukan perbandingan apa yang gue lakukan dulu dan apa yang gue lakukan sekarang, itu ternyata memang ada plus minusnya, semuanya ada. Jadi kalau misalkan kalian masih bilang itu mah semuanya juga pasti bilang kayak gitu, harus ada rasa syukur, rasa ikhlas, tapi beneran kalau kalian tanamkan dua hal itu, kalian akan enjoy. So manfaatkan waktu kalian. Mungkin waktu kalian ini, pandemi ini, kalau pandemi ini segera berakhir, mungkin kalian gak bisa melakukan hal itu. Jadi coba sekarang saatnya, mungkin ada waktu untuk sekarang untuk melakukan hal itu, coba kalian lakukan sekarang. Itu pasti kalian akan puas, beneran. Kalian akan puas dalam hati kalian dan kalian akan bahagia setelah pandemi itu. Dan satu lagi, ketika kita ada rasa syukur, rasa ikhlas, dan kita juga akhirnya kan melakukan untuk perbaikan diri dan lain-lain, kita menjadi pribadi baru guys, beneran. Jadi kita kayak mencoba untuk benar-benar positive thinking, atau mencoba untuk ya udahlah, ikhlas aja ya, pasrah aja atau gimana. Pokoknya itu aja sih yang penting, pokoknya yang dua hal itu, guys, rasa syukur, rasa ikhlas. Itu sih, kalau dengan kita rasa syukur dan rasa ikhlas,
kita juga tetap bisa melakukan hal banyak sebanyak itu Netflix dan lain-lain view. Coba bayangkan bagi orang-orang yang nggak bisa nonton Netflix, nggak bisa nonton view yang berlangganan, dia cuma hanya mengandalkan ya TV, mungkin ada yang bosen dan lain sebagainya, ya kan. Coba harus ada rasa syukurnya gitu kan, buat kita yang mungkin mempunyai kelebihan itu gitu kan. Dan istilahnya pokoknya intinya adalah ada plus minusnya guys, yang penting rasa syukur dan rasa ikhlas. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya juga masih belajar. Dadah. Kalau kalian suka video ini, please subscribe dong guys. Pokoknya nanti bakal ada vlog-vlog berikutnya yang lebih seru. Pokoknya ditunggu aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.